dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan Kau masukkan ke dalam neraka, padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya." Ya Allah, betul, mereka nggak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya. Betul, mereka tidak pernah membiarkan hidup saya susah. Betul, mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli apakah saya sudah mengenalmu atau bukan, atau belum. Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli saya sudah sholat atau belum. Orang tua saya bahkan tak peduli saya membuka-buka aurat. Menurut mereka itu adalah hak saya sebagai manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad. Tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang Kau tuduhkan pada saya benar adanya, akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah anakmu untuk Allah. Sebab bukankah innamal a'malu binniyat, setiap manusia hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Segala perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya. Niatkan anakmu untuk Allah. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran, suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran, istrinya perempuan salehah bernama Bu Imran, bernama Hannah. Ibu-ibu sekalian, namanya Hannah. Lama menikah tidak dikaruniai anak, padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hannah hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, itqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hannah berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu.
Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua. Yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Anakmu bukan milikmu, Bu. Kamu gak ikutan sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu gak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya, otaknya, akalnya, hatinya, tangannya, jarinya, persendiannya, otot-ototnya. Kamu gak ikutan apa-apa ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya yang pertama paling utama nih kamu niatin, ya Allah, anak saya memang milik saya ya Allah. Anak saya memang lahir dari rahim saya ya Allah. Tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang soleh dan solehah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia, kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu. Makanya coba perhatiin, kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang senang. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya? Saya kalau habis marahin anak tuh sudah ada aja, entaran saya jatuh kepentok pintu, ada aja di Ustazah. Kenapa gitu ya? Kualat kamu. Kualat sama anak saya, bukan kualat sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nah, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah.